Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar hari ini? Menolong orang lain dengan ikhlas, berani, dan gigih merupakan sikap yang dimiliki oleh para pahlawan. Untuk menghargai mereka, kita bisa meneladani sikap kepahlawanannya dalam kehidupan sehari-hari. Hari ini kita akan mengenal bagaimana perjuangan pahlawan-pahlawan kita dalam melawan penjajah. Nah, yang pertama ada Sultan Iskandar Muda dari Kerajaan Aceh. Sultan Iskandar Muda memimpin Kerajaan Aceh pada tahun 1607 sampai 1636 Masehi. Nah, kejayaan Kerajaan Aceh ini ditandai dengan besarnya kekuatan armada dan angkatan perang yang dimiliki Aceh pada saat itu. Jadi selama kepemimpinan Sultan Iskandar Muda, kekuatan armada dan pasukan perang ini sangat kuat. Karena Sultan Iskandar Muda ini menyadari adanya persaingan antara Kerajaan Aceh dengan bangsa asing yang ingin menguasai perdagangan di Nusantara. Jadi beliau memperkuat pasukan perang dan juga armadanya. Sultan Iskandar Muda terus berupaya memperkuat armada dan angkatan perang untuk melindungi wilayah Kerajaan Aceh dan perdagangannya. Nah, untuk mewujudkan hal tersebut, Sultan Iskandar Muda menjalin kerjasama dengan Kerajaan Turki dan Kerajaan Inggris untuk mendapatkan bantuan, yaitu berupa persenjataan maupun ahli-ahli militer. Dengan kekuatan ini, Kerajaan Aceh dapat memperluas wilayah kekuasaannya dan melakukan penyerangan terhadap bangsa Portugis. Selain itu, dari Kerajaan Aceh ini terdapat juga benda-benda peninggalan bersejarah yang ditinggalkan. Nah, ini adalah peninggalan benda bersejarah dari Kerajaan Aceh. Pahlawan yang kedua adalah Raja Balaputradewa dari Kerajaan Sriwijaya. Balaputradewa adalah seorang raja yang memerintah di Kerajaan Sriwijaya sekitar tahun 860 Masehi. Balaputradewa juga disebut sebagai raja yang meluaskan wilayah dan memperbesar kejayaan Kerajaan Sriwijaya. Balaputradewa kemudian menjadikan Sriwijaya sebagai kerajaan maritim karena kekuatan angkatan laut yang tangguh dan wilayah perairan yang luas. Kerajaan Sriwijaya ini juga memiliki peninggalan benda bersejarah. Berikut peninggalan benda bersejarah dari Kerajaan Sriwijaya. Sekarang coba amati gambar tersebut. Nah, di sana sudah ada nama-nama pahlawan dan juga daerah di mana tempat kerajaan tersebut berdiri. Lalu, kalian coba tuliskan hal-hal apa saja yang ingin kalian ketahui tentang perjuangan mereka. Seperti itu. Apakah kamu tahu apa itu cahaya? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, cahaya adalah sinar atau terang dari sesuatu yang bersinar seperti matahari, bulan, lampu yang memungkinkan mata menangkap bayangan benda-benda di sekitarnya. Kita tentu saja sering menjumpai cahaya dalam kehidupan sehari-hari, baik itu cahaya matahari, cahaya lampu rumah, cahaya senter, atau cahaya lampu kendaraan bermotor. Namun, pernahkah kalian berpikir apa saja sifat-sifat cahaya yang sering kita lihat tersebut? Adapun sifat-sifat cahaya yaitu yang pertama, cahaya merambat lurus. Yang kedua, cahaya menembus benda bening. Yang ketiga, cahaya dapat dipantulkan. Yang keempat, cahaya dapat dibiaskan.
1. Cahaya merambat lurus. Cahaya merambat lurus ketika melewati suatu medium. Kita bisa mengujinya dengan menyalakan senter dan cahaya akan terpancar dengan lurus. Karena itu, sifat ini digunakan manusia, contohnya pada lampu kendaraan bermotor untuk menerangi jalan. Seperti yang terdapat pada gambar, lilin merupakan sumber cahaya. Cahaya lilin terpancar melalui lubang-lubang kecil yang terdapat pada karton A, B, dan C, sehingga cahaya yang dipancarkan lilin dapat sampai kepada mata pengamat. 2. Cahaya menembus benda bening. Benda bening adalah benda yang dapat ditembus oleh cahaya, seperti kaca, gelas kaca, mika, plastik bening, dan air jernih. Seperti namanya, benda bening dapat ditembus oleh cahaya, sehingga kita mampu melihat cahaya menembus benda tersebut. Seperti yang terdapat pada gambar, ketika lampu senter yang merupakan sumber cahaya melewati gelas bening, cahaya tersebut dapat diteruskan sehingga menembus gelas bening tersebut. Hal ini membuktikan bahwa cahaya menembus benda bening. 3. Cahaya dapat dipantulkan. Pemantulan cahaya adalah proses kembali terpancarnya cahaya dari permukaan benda yang terkena cahaya. Pemantulan cahaya dibagi menjadi dua jenis, yaitu pemantulan teratur dan pemantulan baur atau difus atau tidak teratur. Pemantulan teratur dapat terjadi jika cahaya mengenai benda dengan permukaan yang rata dan mengkilap atau licin. Salah satu benda yang dapat memantulkan cahaya dengan teratur adalah cermin. Karena itu, kita bisa melihat bayangan di cermin karena cahaya yang terpantul dari tubuh kita memantul ke permukaan cermin, kemudian ditangkap oleh mata. Peristiwa tersebut dapat kalian lihat pada gambar yang tertera. Sementara itu, pemantulan baur umumnya terjadi pada tanah rata atau air yang bergelombang. 4. Cahaya dapat dibiaskan. Peristiwa pembiasan cahaya dapat kita amati di kehidupan sehari-hari, seperti dasar air yang jernih tampak lebih dangkal dari sebenarnya. Sedotan atau benda lurus lain yang terlihat bengkok ketika dimasukkan ke dalam gelas berisi air. Seperti yang terdapat pada gambar, pensil yang dimasukkan ke dalam gelas berisi air terlihat patah atau bengkok, padahal pensil tersebut merupakan pensil yang utuh. Hal ini membuktikan bahwa cahaya dapat dibiaskan. Sekarang kalian telah mengetahui berbagai macam-macam sifat-sifat cahaya. Apakah kalian sudah mengerti? Nah, sekarang coba kalian buktikan sifat-sifat cahaya tersebut dipraktekkan di rumah. Sampai sini dahulu ya pembelajaran kita kali ini. Sampai bertemu di video selanjutnya.